Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Sumatera Utara. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah mengirimkan surat panggilan kepada para pihak untuk menghadiri sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 yang digelar hari ini. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyatakan, hanya pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat hadir dalam sidang pengucapan putusan sengketa pemilihan presiden tersebut. Mahkamah Konstitusi telah mengirimkan surat panggilan kepada para pihak untuk menghadiri sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 yang akan digelar Senin 22 April 2024. Juru bicara MK Fajar Laksono menyatakan, surat panggilan sudah dikirimkan kepada seluruh pihak, baik pihak pemohon, termohon maupun terkait dalam perkara nomor 1 dan perkara nomor 2. Perkara nomor 1 merupakan permohonan yang diajukan pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin. Sedangkan perkara nomor 2 diajukan oleh pasangan Ganjar Mahfud. Termohon dalam perkara ini adalah KPU, sedangkan pasangan Prabowo Gibran menjadi pihak terkait. Fajar menambahkan, sidang pembacaan putusan akan dilakukan untuk masing-masing perkara sehingga akan ada 2 putusan. Meski demikian, sidang digelar di ruangan yang sama. Kita panggil semuanya, pemohon 1, pemohon 2, termohon, pihak terkait, pemberi keterangan Bawaslu 4 inilah untuk 2 perkara itu kan ada 8 surat yang kita kirimkan. Tapi itu kondusivitas ya para pihak yang memang berkepentingan langsung dengan perkara ini yang boleh atau kemudian dipanggil hadir langsung di ruang sidang. Berarti area MK steril dari siapa? Yes. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan dirinya akan menghadiri sidang putusan hasil sengketa pemilu di MK bersama pasangannya Muhaimin Iskandar. Bagi pasangan Amin, putusan sengketa hasil pemilu ini merupakan peristiwa besar yang bersejarah. Anies menambahkan, keputusan MK nantinya akan memiliki dampak yang besar bagi perjalanan kehidupan bernegara di Indonesia. Keputusan ini akan memiliki dampak yang besar bagi perjalanan kehidupan bernegara di Indonesia. Baru kali ini ada sidang di MK di mana begitu banyak pihak menyatakan ingin menjadi sahabat pengadilan. Dan ini menegaskan bahwa kita sedang di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali kepada era di mana proses pemilu, pilpres itu serba diatur, serba dipengaruhi dan dikendalikan oleh kekuatan pemerintah, atau kita akan meneruskan yang selama ini sudah ada, di mana proses pemilu, proses pilpres sepenuhnya adalah cerminan kehendak rakyat. Ya, kami rencanakan hadir. Ya. Masa jelang sidang putusan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi ini diwarnai aksi demonstrasi masa pendukung 3 pasangan calon. Bahkan sempat terjadi kericuhan di sekitar kawasan Patung Kuda saat masa pendukung pihak pemohon bertemu dengan masa pendukung pihak terkait pasangan nomor 2. Beruntung pihak kepolisian cepat bertindak dengan memperlebar jarak kedua kelompok massa hingga kericuhan bisa diredakan. Pihak MK pun terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan sidang putusan pada Senin nanti berjalan lancar. Tim Liputan Metro TV.